Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah menerima belas kasihan dari Bapa di surga. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam segala aspek hidup kita, marilah kita percaya akan belas kasihan Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kepercayaan seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana ia melakukan peribadatannya. Oleh karena itu, peribadatan orang percaya itu berbeda dengan peribadatan yang lain. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal apakah iman dan pengharapan kita, sehingga kita tidak melakukan peribadatan kita mengikuti contoh peribadatan yang lain. Sebagai contoh, sebagai orang percaya, kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal untuk memohon agar dosa-dosa diampuni dan agar ia diterima oleh Tuhan. Itu tidak dilakukan oleh orang percaya. Meskipun hal itu bisa dilakukan oleh yang lain. Sebab dasar pengampunan dosa dan keselamatan adalah urusan pribadi seseorang dengan Kristus. Kita hanya dapat menjadi saluran berkat Injil saat orang tersebut masih hidup, agar ia bisa menerima Kristus. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini sangat perlu untuk disampaikan oleh Musa. Sebab perbedaan yang besar antara ibadah umat Tuhan dengan ibadah bangsa-bangsa lain. Dan dalam kasus ini dikaitkan dengan ibadah perkabungan. Tidak dapat kita pungkiri bagi kepercayaan yang lain bahwa ibadah perkabungan menjadi maha penting terkait dengan orang yang meninggal. Sedangkan ibadah perkabungan orang percaya itu adalah bagi mereka yang masih hidup, yang masih dapat merasakan kehilangan dan kesedihan, juga kesempatan bagi mereka boleh menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dikasihi dan dipedulikan oleh Bapa di surga karena Ia beranugerah dan berbelas kasihan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kamu anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu, karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas bumi. Saudara, Musa memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa ibadah mereka itu berbeda dengan ibadah bangsa-bangsa lain. Ibadah bangsa-bangsa lain itu mereka melakukan menyiksa diri mereka, yakni menoreh-noreh diri mereka sehingga berdarah-darah. Semua itu dilakukan mereka supaya ilah-ilah mereka menaruh belas kasihan kepada mereka, karena mereka menyiksa diri mereka. Atau ketika mereka sedang berkabung, maka mereka menggundul rambut di antara kedua mata mereka untuk menunjukkan kepada orang yang mati bahwa mereka itu sungguh-sungguh berduka cita. Saudara, itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, tidak demikian dengan umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karena umat Tuhan itu kudus di hadapan Tuhan dan menjadi umat kesayangan dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Artinya, umat Tuhan tidak boleh melakukan cara-cara seperti orang-orang di bangsa-bangsa lain dengan menyiksa dirinya sedemikian rupa supaya Allah itu berbelas kasihan kepadanya. Sebab Allah sudah berbelas kasihan kepada umat Tuhan dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan mereka boleh beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan tetapkan bagi mereka.
dan mereka tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyiksa diri mereka. Dan mereka juga tidak boleh berkabung sedemikian rupa seperti orang-orang bangsa-bangsa lain yang tidak punya pengharapan, karena mereka mengenal Tuhan yang adalah pengharapan mereka, dan kepada Tuhanlah mereka berharap. Disitulah saudara, meskipun mereka sedang berduka cita, mereka juga melihat pengharapan kebaikan Tuhan, sehingga mereka di tengah-tengah duka cita, mereka mempunyai sukacita dalam hati mereka. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Saudara, dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal seperti bangsa-bangsa lain dengan menyiksa diri kita supaya Allah berbelas kasihan kepada kita. Karena Allah sendiri sudah berbelas kasihan kepada kita ketika Dia menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Demikian juga ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi karena dia meninggal dunia. Saudara, kita tidak boleh berduka cita seperti orang-orang di dunia ini yang tidak punya pengharapan. Apatah lagi orang yang kita kasih adalah orang percaya. Saudara, dia sudah diselamatkan Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam hidup kita, kita sudah mengenal Allah Bapa di dalam Kristus. Saudara, di situ saudara-saudara menentukan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menghadapi kedukaan. Saudara, kita menghadapi, melakukan semuanya itu dengan pengharapan yang pasti, dengan rasa syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dan saudara, ingatlah, Tuhan sudah menyatakan belas kasihannya kepada kita dengan menyelamatkan kita. Mari kita percaya kepada belas kasihan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kedukaan, ketika kita menghadapi penderitaan, saudara ingatlah, belas kasihan Tuhan, Tuhan selalu berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, dan kita jangan putus asa, karena belas kasihan didasarkan kepada hati Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Disitulah saudara-saudara, kita bersyukur, dan apapun yang kita alami, kita tetap memiliki pengharapan yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami, menyadarkan kami bahwa pengenalan akan Tuhan begitu penting, karena itu mempengaruhi bagaimana kami berelasi dengan Engkau. Mohon anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.